Selanjutnya, putusan nomor 102. Mohon izin bicara Yang Mulia terkait sebelum dibacakan putusan terkait dengan perkara 102. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sebentar, siapa? perkenalkan, nama saya Anang Suindro Yang Mulia, kuasa hukum dari perkara 102. Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 Yang Mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya Yang Mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Raka Buming Nanti, Raka. sebentar. Dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja Yang Mulia. Lah. Karena ini berkaitan dengan Nanti konflik bisa benturan kepentingan Yang Mulia. Jadi kami mohon Yang Mulia. tunggu pembacaan putusan, ya. Dengarkan dulu, ya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Kalau sidang putusan begini ini nggak ada interupsi. Ya. Saya ulangi, putusan nomor 102/PU/21/2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Rio Saputro S.A. sebagai pemohon 1, 2. Wiwit Arianto S.A. sebagai pemohon 2, 3. Rahayu Fatikasari S.A. sebagai pemohon 3. Itu bahwa menurut para pemohon, pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 mengatur tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Dalam norma dan frasa tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana berat lainnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa menurut para pemohon, pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 yang klausul tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Saya ulangi, bahwa menurut para pemohon, pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 pada klausul tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya menimbulkan kekaburan norma sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum pada pasal tersebut. Bahwa menurut para pemohon, pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 telah terbukti bertentangan dengan pasal 7A, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 28I ayat 1, ayat 4 dan ayat 5 UUD 1945. Bahwa menurut para pemohon, persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan pasal 6 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 4 dan ayat 5 UUD 1945 setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan merugikan hak konstitusional serta hak asasi para pemohon untuk memiliki presiden dan wakil presiden yang mampu secara rohani dan jasmani
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: A. Pasal 169 huruf D Undang-Undang Nomor 7 2017 dan seterusnya, yang semula berbunyi tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, bertentangan dengan pasal 7A, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, dan ayat 2, pasal 28I ayat 1, ayat 4 dan ayat 5 UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimanai, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi serta tindak pidana berat lainnya. Terlepas permohonan aku memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau tidak, dalil para pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah telah kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah kehilangan objek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.